Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbulia Ramadan dengan NIM A1C420066 dari kelas reguler C atau R005. Baiklah, pada video kali ini merupakan video praktikum perkembangan hewan dengan judul praktikum yaitu tipe-tipe telur. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkannya antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur yang dimiliki oleh hewan vertebrata berbeda bentuk dan ukurannya. Antara katak dengan aves, bentuk dan ukuran telurnya berbeda. Begitu juga pada hewan vertebrata lainnya. Perbedaan ini bisa kita lihat dari vitellus atau yolk yang dimilikinya. Bagian-bagian dari telur yaitu yang pertama ada cangkang telur yang berfungsi untuk melindungi telur, ada rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio, ada kuning telur berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, dan ada putih telur sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Selanjutnya ada kalaza atau tali kuning telur berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya. Menurut Amin, berdasarkan distribusi yolk dalam sitoplasmanya, telur dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Di antaranya yaitu ada yang pertama telur isi homo atau oligolesital, yaitu jumlah yolk relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasmanya. Contohnya yaitu ada telur echinodermata, amphioxus, dan mamalia. Selanjutnya ada telur telosital, yaitu jumlah yolk relatif banyak dan tersebar di sitoplasma pada daerah kutub vegetatif. Dan selanjutnya yaitu ada telur megalesital atau telosital ekstrim, yaitu jumlah yolk sangat banyak hingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Telur tipe ini berukuran besar, contohnya pada telur aves dan telur reptil. Selanjutnya yaitu telur centrolesital, yang mana yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur dengan pulau-pulau sitoplasma di pusat telur. Contoh telur ini yaitu pada telur antropoda. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu ada pisau, ada wadah atau cawan. Dan bahannya itu ada 2 telur bebek, 2 telur ayam, dan 2 telur puyuh. Dan salah satu dari masing-masing telur tersebut telah dilakukan perebusan terlebih dahulu. Pertama, pecahkan telur ayam dengan hati-hati agar tidak rusak dalamnya. Dan sini ada cangkang telur itu sebagai melindungi telur. Dan ini ada terlihat yolknya atau kuning telurnya yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan sini juga ada terlihat kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Dan ada putih telur sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Selanjutnya, pecahkan telur bebek dengan hati-hati. Dan ini adalah cangkang telurnya yang berfungsi sebagai pelindung dari telur. Dan ini terlihat yaitu ada kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, dan ada putih telur sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Dan sini dapat terlihat ada kalaza atau tali kuning telur. Selanjutnya, buka telur puyuh atau pecahkan dengan hati-hati. Dan sini ada cangkang telur puyuh yaitu yang berfungsi sebagai pelindung dari telur. Dan terlihat ada yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, dan ada putih telur sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan. Dan sini dapat terlihat ada kalaza atau tali kuning telur. Dan ini adalah telur ayam sudah direbus, belah menjadi 2 bagian. Nah, hati-hati, yaitu sini ada terlihat pertama kali itu cangkang telur berfungsi sebagai untuk pelindung, dan sini ada kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio, dan putih telur sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan. Dan di sini juga dapat kita lihat pada bagian bawahnya, yaitu ada terdapat sedikit rongga, yaitu rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Selanjutnya itu kita belah telur bebek, hati-hati. Dan dari luar itu dapat terlihat yang pertama itu ada cangkang telur sebagai pelindung telur,
Dan selanjutnya dapat terlihat putih telur sebagai pelindung embrio dari goncangan, dan dapat terlihat ada kuning telur atau yolk yang fungsinya itu sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan selanjutnya di sini dapat terlihat, tetapi agak kurang jelas, yaitu di bawahnya ada sedikit rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen untuk embrio. Selanjutnya yaitu potong atau belah telur puyuh, dan dapat kita lihat yang pertama dari luar itu ada cakang telur yang berfungsi sebagai pelindung telur. Selanjutnya itu ada putih telur sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan, dan ada kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan di bawahnya itu dapat terlihat ada sedikit jarak antara putih telur dan cangkang telur, yaitu sebagai rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Inilah dia gambar dari bagian-bagian telur. Yang pertama yaitu ada cangkang telur sebagai pelindung telur, yang berfungsi sebagai pelindung telur. Nah, selanjutnya itu ada membran cangkang. Membran cangkang atau selaput tipis berfungsi untuk melindungi isi telur. Selanjutnya yaitu ada ruang udara atau rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Dan selanjutnya yaitu ada putih telur. Di sini ada putih telur atau albumin sebagai pelindung embrio dari guncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Selanjutnya yaitu ada kalaza di sini. Kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya. Selanjutnya yaitu ada membran telur. Di sini ada membran telur ini. Membran telur berfungsi untuk membungkus yolk dan mencegah bintik pada kuning telur. Selanjutnya yaitu ada kuning telur atau yolk sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan selanjutnya yaitu ada keping germinal. Yaitu merupakan calon dari individu baru. Kesimpulannya yaitu, jadi bagian-bagian telur itu terdiri dari ada cangkang telur, membran cangkang, membran telur, putih telur, kuning telur atau yolk, kalaza atau kuning telur, dan rongga udara. Selanjutnya ada tipe-tipe telur berdasarkan jumlah dan penyebaran yolk, yaitu ada oligolesital, telosital, megalesital, dan telur sentrosital. Pada praktikum kali ini, jadi telurnya merupakan telur megalesital, yaitu jumlah yolknya banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur atau terdesak ke kutub animal. Telur tipe ini berukuran besar, dan contoh telur ini dapat kita jumpai pada telur aves dan telur reptil. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.